pulangnya Om Beni. Seperti apa mungkin Bang kehilangan salah satu keluarga tercinta dari Abang sendiri, mungkin gimana? Tentu kita semua merasa kehilangan ya. Om Beni sosok yang unik, yang cukup dekat, orangnya apa adanya, makanya semua orang merasa dekat. Apa yang dia lakukan, yaitu dia. Ini tantanya nih, ini kakak. Ya, silakan bareng. Baru bicara. Bareng aja. Bareng. Nah, oke. Ayo lanjut. Ya, lanjut. Om. Bang, katanya Pak Robert juga sempat menyaksikan, maksudnya mengiringi juga yang proses yang pada saat kebakaran, terus dia itu mungkin seperti apa sih mungkin prosesnya pada saat kejadian gitu. Pada saat kejadian saya di Jakarta, saya dapat berita dan saya kebetulan PIC memang yang ngatur proses evakuasi dari keluarga ya. Saat itu Pak Beni dibawa ke rumah sakit dan dadinya masih ada, tapi memang lemah. Hanya karena keterbatasan alat di kolong. 1 jam kita pantau, kalau masalah itu masih ada dan lemah. 2 jam kemudian kita dapat kabar lagi sudah sepertinya udah sulit, tapi kita masih melakukan pompa manual. Di sana hanya oksigen dan pompa manual untuk pernapasan. 2,5 jam dikabarin kalau tadinya sudah tidak ada, badannya sudah keras, badannya sudah membiru, dan matanya tentunya sudah tidak ada reaksi lagi. Kita berupaya mengirim helikopter dari tempat terdekat manapun, hanya saja kita terkendala di waktu. Sudah cukup sore, helikopter kalau tiba pun nantinya gelap dan tidak bisa kembali juga, ini percuma. Kita pun upaya lewat jalur laut juga, kapal semua kita kirim dari Sula, dari Sanana, semua kita kirim. Tiba di malam hari, mau berangkat cuacanya buruk, tidak bisa. Jadi setelah diskusi dengan Ibu Sherni pun kita pikir mau tunggu beberapa belas jam kemudian baru besok pagi baru bisa dievakuasi. Apa kita tega kita pompa terus belasan jam lagi, kondisi Bapak sudah seperti itu. Jadi akhirnya kita ambil keputusan Bapak dimandikan saja biar tidak menyiksa Bapak lebih lanjut lagi. Dan setelah itu kita formalin. Di sana pun formalin tidak cukup, hanya dapat 4 aja. Dan kita masih menunggu waktu yang cukup lama, besok pagi setengah 6 baru helikopter bisa datang jemput. Kita menggunakan es untuk pengawetan biar bisa tahan. Posisi Bapak ketika kejadian itu di depan atau di belakang gitu di kapal? Pak Beni, informasinya Pak Beni lagi duduk di ruang tamu tengah, posisinya dekat dengan ledakan. Lagi ibu di depan dalam kamar lagi tidur, jadi pada saat ledakan terbuka, bagian depannya ibu bisa bawa keluar dan ditolong sama ajudannya maju tenang bawa ke tepian. Tadi kembali lagi mau tolong Bapak, tapi apinya besar. Waktu itu lihat Bapak tangannya masih bergerak bisa berenang. Kaki Bapak patah memang, jadi memang susah dan harus bakar. Pada saat kejadian ibu bersikeras mau kembali berenang tolong Bapak, tapi kan kaki ibu terbakar. Terus ada tulang juga yang tergeser, jadi tidak bisa berenang. Akhirnya ajudan selamatkan ibu duluan. Iya. Tapi Bapak masih hidup saat itu. Pas kembali kedua mau tolong Bapak, informasinya apinya besar tidak bisa masuk dan siram air menunggu, rumahnya kolaps, roboh, dan Bapak dan Bapaknya tenggelam. Padli dia sendiri dia susah untuk menyelam untuk tolong. Kalau ada beberapa orang di situ mungkin saat itu bisa, tapi kekurangan orang memang. Dan kurang lebih 4 menit kemudian Pak Beni almarhum timbul sendiri keluar dan ditolong semua, bawa ke darat, dikeluarkan air, nadinya masih ada dan segera dilarikan ke rumah sakit. Yang dua orang dicurigai itu ada nggak gitu? Yang soalnya saya tidak tahu, kita dari pihak keluarga tidak mau berpikir terlalu jauh ya. Kita sudah menerima keadaan, kita berduka, tidak mau menambah perasaan beban yang lain lagi. Kita serahkan ke pihak polisi aja berwajib ya.
Mungkin untuk kondisi ibu sendiri seperti apa nih? Saat ini Kan kemarin katanya harus selesai operasi ya? Ya, jadi karena ibu terlambat mendapatkan penanganan awal yang bisa dibilang penanganan awal belum dilakukan sama sekali karena keterbatasan obat, painkiller pun tidak ada, hanya dikasih paracetamol. Jadi berapa belas jam itu ibu telepon saya terus kesakitan, minta keluar dari sana segera. Dia kesakitan, dia pingsan, dia tidur sebentar, dia bangun, dia telepon lagi kesakitan, dia teriak. Begitu sampai 5 kali kayak dia pingsan. Sampai pagi dijemput pakai helikopter bawa ke Luwu, tim medis. Kita ucapkan terima kasih banyak, tim medis sangat siap di bandara, langsung melakukan penanganan, bersihin luka, kasih salep, luka bakar, kasih painkiller. Di situ baru dia bisa tenang, bisa berbicara. Kalau nggak dia kesakitan terus selama berapa belas jam. ada pesan terakhir nggak sih dari ibu sendiri pas bapak mengetahui bapak terus meninggal? Ibu hanya minta saya, dia pengen bawa bapak pulang ketemu dengan anak-anak. Bagaimana caranya? Saya Bang, kan kemarin dalam pemberian kata-kata terakhir di rumah duka sempat dibilang kamu terlalu memikirkan orang sampai akhirnya saya kehilangan suami saya, anak-anak saya kehilangan bapaknya. Mungkin seperti apa sih Bang sosok almarhum selama dia hidup? Saking banyaknya orang yang mendoakan, banyak juga orang yang nggak kenal sama almarhum ikut sedih juga, seperti apa sih? Pak Benny itu karakternya unik ya. Di luar kelihatan mungkin agak kasar, tapi hatinya tulus, hatinya baik. Dia kalau bantu orang itu benar-benar ikhlas tulus. Makanya pada saat kejadian kemarin banyak sekali teman yang telepon saya siap bergerak membantu tulus. Semua banyak sekali. Bukan cuma ngomong, mereka langsung bergerak. Jadi di situ kita bisa lihat sepertinya dia banyak tanam budi, banyak tabur. Setelah dia pergi baru kita bisa lihat buahnya yang dia tanam selama ini. Mungkin kondisi ibu pasca operasi seperti apa Bang? Saat ini sudah membaik kah atau seperti apa? Di sini obat cukup, jadi masih menggunakan painkiller. Tidak, dokter sebenarnya tidak menyarankan ibu untuk keluar, tapi ibu memaksakan diri untuk keluar. Kasih waktu juga tidak boleh terlalu lama sebenarnya, tapi masih merasakan sakit, jadi tetap dikasih painkiller. Mungkin rencana kedepannya setelah sembuh total akan kembali lagi ke Maluku atau bakalan tetap di Jakarta? Soal itu saya belum tahu, kembali ke ibu. Kita bilang ibu harus tenang dulu, jangan mengambil keputusan secara emosional. Jadi setelah beberapa hari berpikir, sepertinya dia akan meneruskan mimpi ibu ke bapak, karena dia tidak ingin bapak berakhir dengan sia-sia. Anak-anak pun mendukung 100%, itu yang membuat ibu kuat. Dan ya, kita lihat proses pemakaman sudah selesai. Setelah ini kita fokus untuk proses pengobatan ibu. Berarti tadi malam pertemuan ibu dan bapak terakhir kalinya. Tadi pagi ada lagi. Tadi pagi ibu lepas jenazah waktu bapak naik ke ambulans. Ya. Sudah cukup tegar ibu. Masih tegar, kuat. Bang, mungkin boleh terakhir doanya untuk almarhum dan mungkin dari pihak keluarga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang ikut mendoakan almarhum. Saya mewakili keluarga mengucapkan banyak terima kasih buat semua teman-teman, semua rekan-rekan, semua masyarakat Maluku Utara, Indonesia yang ikut mendoakan beliau. Tapi mohon maaf jika ada salah, mohon diampuni agar perjalanan beliau lancar. Saya percaya beliau orang baik, beliau sudah berada di tempat yang terbaik saat ini. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak, mulai dari petugas yang ada di Bobong Taliabu, petugas yang ada di Luwu, Pak Bupati, tim medis, kepolisian, banyak sekali para dokter yang bantu. Terima kasih banyak. Tanpa kalian semua tidak akan terjadi seperti hari ini. Terima kasih banyak. Kondisi anak-anak juga seperti apa? Anak-anak masih terpukul. Anak-anak masih terpukul.